Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Nama Tuhan adalah Menara yang Kuat, kita sedang membahas karakter-karakter Allah yang diperkenalkan berdasarkan namanya. Episode ini berjudul Dalam Pemeliharaan Sang Gembala Agung. Kita akan melihat nama Tuhan sebagai Yahweh Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Nama ini akan menolong kita untuk memahami Allah sebagai gembala yang setia, yang melindungi serta menuntun hidup kita. Dia juga menyediakan kepada kita pemeliharaan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga spiritualitas kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 menjadi teks kita pada hari ini. Mazmur ini sangat klasik karena populer sekali tentang menggambarkan Allah sebagai seorang gembala. Tentu dia bukan gembala dalam arti yang lahiriah, tapi itu adalah disebut sebagai antropomorfo. Allah digambarkan seperti layaknya manusia. Dia bukan manusia. Nah, ada sebuah permasalahan klasik di dalam kehidupan orang percaya. Saat ia menerima keselamatan, ia begitu percaya dan begitu yakin sepenuhnya bahwa ia telah diselamatkan dari penderitaan dan dari api neraka yang kekal. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya di dalam Tuhan, seringkali ia mulai meragukan apakah Tuhan sanggup untuk memberikan tuntunan, perlindungan, serta menyediakan kebutuhannya di dunia ini. Ini kan sesuatu yang aneh. Dia tidak ragu Tuhan menyelamatkan dia dari kebinasan kekal di neraka. Tapi di dalam dunia ini yang lebih temporer justru malah dia meragukan Tuhan. Padahal bila Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari kebinasan kekal, maka terlebih lagi ia sanggup untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, untuk bisa memahami gambaran Yahweh Rohi, mari kita lihat dulu pentingnya seorang gembala bagi kawanan domba-domba. Dan mari kita mengenali karakteristik binatang yang kita kenal sebagai domba itu. Domba adalah binatang bodoh. Ya, dia bisa berkeliling di depan kandangnya itu, nggak bisa masuk ke dalam pintunya. Dia keliling terus dan diikutin sama teman-temannya. Sampai akhirnya mereka kecapean sendiri dan akhirnya tumbang satu persatu. Artinya, tanpa pimpinan seorang gembala, domba akan jalan tanpa arah, bahkan sesat dan bisa masuk ke dalam jurang. Jadi mereka itu adalah binatang yang harus senantiasa diarahkan. Yang kedua, domba adalah binatang tanpa pertahanan diri. Dia menjadi sasaran empuk dari pemangsa ya, seperti kawanan serigala. Dan gembala yang sanggup untuk menjaga, melindungi, serta mengusir para pemangsa itu. Yang ketiga, domba adalah binatang kotor. Dia tidak sanggup merawat dirinya sendiri. Bulunya itu dibiarkan tumbuh, lalu kemudian lebat, kotor, bau, dan akhirnya bulunya itu sendiri memberatkan dirinya. Karena bulu yang kotor dan bau ini itu bisa membuat dia gampang terserang oleh penyakit. Diperlukan seorang gembala yang secara teratur mencukur domba tersebut dan bulu-bulunya itu supaya kemudian dia bisa tetap sehat dan bisa tetap aktif bertindak dan bergerak. Yang keempat, bahwa domba adalah binatang yang sangat tergantung, tidak bisa mandiri. Kawanan domba memerlukan gembala untuk mencari mereka sumber air, sumber makanan, padang rumput agar mereka bisa makan dengan baik. Jadi tanpa adanya seorang gembala, para domba akan mati, kebingungan, kelaparan, dan akhirnya mereka binasa. Domba itu bahkan kalau dia kenyang, dia bisa terguling, kakinya di atas, dan dia nggak bisa balik sendiri. Dan dia bisa dalam 2 jam mati karena kehabisan udara. Betapa mereka adalah binatang yang sangat-sangat memerlukan ketergantungan yang penuh kepada gembalanya.
Nah, Alkitab menggambarkan kita ini manusia digambarkan di hadapan Allah seperti domba. Yesaya 53:6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, kondisi ini membuat tanpa Yahweh Rohi, kita akan jadi sasaran yang empuk dari serigala, yaitu para pengajar sesat, guru-guru palsu, serta iblis. Nah, kita bersyukur bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh Rohi bagi kita. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib, mati dan bangkit untuk kehidupan kita yang kekal, pengampunan dosa kita, adalah gembala yang baik itu. Percayalah bahwa Yahweh Rohi menggembalakan domba-dombanya dalam segala keadaan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1. Dia selalu melindungi, memelihara kita tanpa gagal, terus menerus. Bahkan saat kita tidak melihat kehadirannya, tidak merasakan kehadirannya, Dia tetap bekerja di balik layar untuk kita. Allah adalah gembala yang secara pribadi kepada kita semua. Bukan hanya secara umum, tapi secara pribadi kepada Anda. Yahweh Rohi juga memenuhi kebutuhan spiritual serta memberikan kedamaian bagi kita saat mempercayai Dia dengan sepenuhnya di dalam ayat yang kedua. Nah, dalam hidup Daud, ia pernah menjadi buronan Saul, diburon untuk dibunuh. Bahkan dia sampai lari ke tanah Filistin, ke tanah musuh. Yang mana dalam kisah sebelumnya kita sudah belajar, dia adalah pembunuh daripada seorang panglima bala tentara Filistin yang bernama Goliat. Jadi kalau dia masuk ke daerah Filistin kan berarti dia sama saja cari mati di sana. Tapi justru di daerah musuh itulah dia melihat bagaimana Tuhan bisa menjaga dan memelihara. Di masa seperti itu ia belajar harus mempercayai Allah bahwa sanggup memelihara serta melindungi dia. Yahweh Rohi akan menuntun kita ke jalan yang memberikan kita kedamaian, pemulihan, serta kestabilan. Gembala agung kita ini juga akan menuntun kita ke air yang tenang untuk menyegarkan kekuatan kita, memberikan kita air yang tenang dan segar, tidak penuh riakan apalagi arus yang kencang. Nah, menarik, domba itu tidak bisa minum kalau airnya itu mengalir. Kenapa? Kalau dia dibawa ke tepi sungai, maka yang terjadi, karena kakinya nggak kuat, dia nggak punya kuda-kuda yang kuat. Kadang-kadang kan badannya lebih besar daripada kakinya. Nah, yang terjadi kalau dia terpleset, tergelincir, dan dia masuk ke dalam air, bulunya ini akan memberatkan dia. Bayangkan Anda pakai pakaian wool, lalu kemudian basah kehujanan. Berapa berat bak pakaian kita itu. Nah, sama. Dan akhirnya dia mati di air itu sendiri, di tempat dia harusnya minum. Itu sebabnya seorang gembala tidak boleh membawa domba-dombanya itu masuk ke dalam aliran air, tetapi ke tempat yang tenang seperti wadi, di mana mereka bisa minum dengan tenang dan tanpa ada rasa cemas. Seorang gembala harus menuntun ke air yang tenang dan membuat domba-domba itu disegarkan. Demikian juga dengan kita. Yesus, gembala kita, akan menuntun kita kepada keadaan yang tenang dan menemukan stabilitas, tempat berpijak yang kuat, sehingga kita bisa mengalami pemulihan di dalam ayat yang ketiga. Yahweh Rohi juga akan menyediakan tuntunan lewat firman-Nya untuk memberikan kepada kita satu jalan-jalan yang membuat kita bisa hidup memuliakan Allah di dalam jalan itu. Dia juga menuntun kita memiliki rasa aman dan tidak hidup di dalam ketakutan. Sewaktu domba melewati jalan sempit di antara dua tebing di padang belantara atau padang gurun, dan tempat itu biasanya karena begitu tingginya tebing-tebing itu gelap, dan itulah biasanya tempat di mana musuh, serigala itu menunggu. Ketika mereka melewati lorong yang gelap itu, mereka bisa disergap. Nah, disinilah peranan gembala yang bersiaga waktu mereka dibawa melewati lorong gelap itu, lembah kekelaman itu. Dan dikatakan bahwa aku tidak takut
bahaya. Sebab gadanya, tongkatnya, itulah yang melindungi. Tuhan melindungi kita di tengah-tengah keadaan gelap sekalipun seperti kondisi pandemik yang makin menyusahkan ini. Dia bersiaga penuh untuk kita. Kristus menuntun kita melewati lembah kekelaman karena Dia telah terlebih dahulu masuk ke dalam lembah kematian itu. Dan sewaktu kita terus menunjukkan pandangan kita kepada Dia dan kepada firman-Nya, Dia akan menuntun kita selamat keluar dari situasi yang gelap ini. Di dalam ayat yang kelima, Gembala Agung kita ini akan melindungi kita, menyediakan keperluan bagi kita, bahkan di hadapan lawan-lawan kita. Yahweh Rohi menghibur, memberikan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Pertanyaannya kepada kita pada saat ini, apakah Anda mempercayakan pemeliharaanmu kepada Sang Gembala Agung itu? Apakah Anda mempercayakan perlindungan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Dia semata-mata? Seperti GPS, Global Positioning System, yang dapat menentukan posisi benda atau orang di bumi dari satelit yang jauh di luar angkasa. Allah dengan kemahatauannya sanggup untuk melihat keberadaan Anda dan akan menuntun kita hingga tiba di tujuan yang Ia tetapkan bagi kita dengan aman dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, aku berterima kasih. Engkau adalah gembalaku yang baik. Engkau bukan hanya memelihara, menjaga, mengawasiku dari sorgamu, memastikan aku tiba dengan baik dan memuliakanmu. Tolonglah aku Tuhan, untuk bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dan penggembalaanmu dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.